Di balik sunyinya Gunung Ledeng, orang-orang percaya ada sosok putri jelita yang masih menangis hingga malam turun. Konon, siapapun yang memanggil namanya di puncak gunung akan mendengar jawaban yang tak berasal dari dunia manusia. Jika kau benar mencintaiku, jangan pernah kembali ke sini. Begitu kabarnya suara lirih yang sering terdengar di antara kabut. Halo teman-teman pendengar cerita mistis dan legenda Nusantara. Selamat datang kembali di Petok Legenda Nusantara. Tempat kita menelusuri kisah-kisah rakyat yang penuh haru, misteri, dan makna kehidupan. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa subscribe, tekan tombol like, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan kisah menarik di video-video selanjutnya. Di sebuah desa kecil di kaki Gunung Ledeng, hiduplah seorang gadis yang dipanggil penduduk sebagai Putri Ledeng. Ia bukan darah bangsawan, namun kecantikannya begitu lembut dan menenangkan, seperti embun pagi yang jatuh di atas dedaunan basah. Rambutnya hitam panjang, matanya teduh, dan langkahnya selalu pelan, seolah ia berjalan bersama angin. "Aku ingin hidup sederhana saja," katanya suatu sore kepada ibunya, "selama aku bisa melihat langit dan mendengar suara burung, itu sudah cukup." Namun jauh di balik ketenangan itu, ada kesepian yang ia simpan sendiri, kesepian yang kelak mengubah takdirnya. Setiap pagi, Putri Ledeng berjalan ke mata air di tengah hutan, membawa kendi tanah liat peninggalan ayahnya. Mata air itu dipercaya sebagai sumber kehidupan desa. Orang-orang sering memanggil namanya dengan hormat. "Putri, titip doa ya, semoga panen kami tahun ini baik," ucap seorang ibu tua. Putri hanya tersenyum. "Insya Allah, Bu, aku hanya gadis biasa, tapi Tuhan selalu mendengar doa orang yang tulus." Namun, beberapa orang di desa mulai berbisik, mengatakan bahwa mata air itu tidak sekadar tempat mengambil air, melainkan gerbang antara dunia manusia dan dunia gaib. Suatu hari, seorang pemuda pendatang datang ke desa. Namanya Raka, perantau yang mencari pekerjaan. Ia melihat Putri Ledeng di mata air untuk pertama kalinya, dan hatinya langsung terasa bergetar. "Siapa gadis itu?" tanyanya pada seorang kakek penjaga ladang. Kakek itu menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Dia bukan gadis sembarangan. Jika kau mencintainya, kau juga harus siap kehilangan." Raka hanya tertawa kecil, mengira itu sekadar mitos desa. Raka memberanikan diri menyapa Putri Ledeng. "Boleh aku bantu membawakan kendimu?" katanya gugup. Putri tersenyum tipis. "Tidak perlu, air ini ringan, yang berat hanya kenangan." Raka terdiam. Dari kalimat itu saja, ia tahu gadis ini sedang menahan sesuatu. Hari demi hari, mereka mulai berbicara lebih dekat, saling bercerita tentang hidup, masa kecil, dan mimpi yang tidak pernah sempat mereka kejar. Namun, sejak Raka sering menemani Putri Ledeng, mata air itu terasa berubah. Angin sering bertiup dingin mendadak, dan pepohonan seperti berdesis lirih. Pada suatu senja, Putri berkata pelan, "Raka, jika suatu hari aku menghilang, jangan mencariku." Raka menggeleng cepat. "Tidak. Aku berjanji, aku akan selalu menemukanmu." Putri menatap ke arah puncak gunung, dan untuk pertama kalinya, air matanya jatuh. Sejak hari itu, Raka semakin sering menemani Putri Ledeng ke mata air di tengah hutan. Pagi-pagi sekali, ketika kabut masih menggantung di pucuk pohon, mereka berjalan berdampingan menyusuri jalan setapak. Suara burung terdengar sayup, sementara embun membasahi ujung rumput. "Raka, kenapa kau tidak kembali ke kota? Bukankah di sana masa depanmu?" tanya Putri lirih. Suaranya bergetar seperti takut kehilangan. Raka hanya tertawa pelan. "Masa depanku bukan tentang tempat,
tapi tentang siapa yang ingin kusertakan di dalamnya. Putri menunduk. Di balik senyumnya, ada rasa takut yang tak bisa ia usir. Ia tahu, semakin lama Raka berada di sisinya, semakin dekat pula pemuda itu pada rahasia yang selama ini ia sembunyikan. Kau tidak mengerti, ada batas yang tidak boleh kau lewati, kata Putri pelan. Raka menatapnya serius. Kalau batas itu membuatmu sendirian, biarkan aku berdiri di sisi yang salah. Suatu sore, mereka duduk di tepi batu besar dekat mata air. Langit berwarna jingga, dan bayangan pepohonan jatuh panjang ke tanah. Angin bertiup dingin, seolah membawa suara-suara dari masa silam. Putri, ucap Raka tiba-tiba, kenapa setiap kali kau menatap gunung itu, matamu seperti menyimpan luka? Putri terdiam lama, lalu berkata pelan, di puncak sana, ada seseorang yang menunggu. Raka tertegun. Seseorang. Putri mengangguk, bibirnya gemetar. Dulu, aku pernah berjanji tidak akan mencintai siapapun selain dia. Raka menahan napas, mencoba kuat meskipun dadanya terasa sesak. Lalu, di mana dia sekarang? Putri memandang mata air yang beriak pelan. Dia pergi, bukan karena ingin, tapi karena dipaksa keadaan. Dan sejak hari itu, gunung ini seperti mengikatku. Raka menelan ludah, suaranya parau, kalau begitu, izinkan aku tinggal di sisimu. Aku tidak ingin menggantikan siapapun. Aku hanya ingin menjadi seseorang yang tidak membuatmu merasa sendirian. Putri tersenyum tipis, namun air matanya jatuh tanpa ia sadari. Malam itu, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Raka mengantar Putri pulang melewati jalan yang sunyi, hanya suara jangkrik yang terdengar di kejauhan. Tiba-tiba, dari arah gunung terdengar suara lirih, seperti panggilan panjang yang menembus udara malam. Putri berhenti melangkah. Tubuhnya gemetar. Raka, kau dengar, bisiknya. Raka mengangguk, meski jantungnya berdegup kencang. Suara itu terdengar lagi, sayup, namun penuh rasa rindu. Itu, suaranya, ujar Putri, wajahnya pucat. Raka menatapnya cemas. Siapa? Putri menggigit bibir, orang yang pernah kucintai. Raka meraih tangannya, kalau dia masih memanggilmu, apakah kau masih ingin kembali padanya? Putri terdiam lama, lalu berkata dengan suara hampir pecah, aku tidak bisa, tapi aku juga tidak boleh melepaskannya. Raka menarik napas dalam, kemudian berbisik, kalau suatu hari kau harus memilih, pilihlah yang membuatmu bahagia, meski itu berarti aku harus hilang dari hidupmu. Putri menoleh cepat, jangan bicara begitu, kau tidak tahu apa yang sedang mengejarku. Beberapa hari kemudian, Raka memberanikan diri mengunjungi seorang tetua desa yang dikenal memahami legenda Gunung Ledeng. Di rumah kayu tua itu, bau kayu basah bercampur aroma dupa. Kau datang karena gadis itu, kan? Ucap tetua desa tanpa menoleh. Raka terkejut, kakek tahu? Tetua itu menarik napas panjang. Gadis itu terikat pada janji masa lalu. Ia pernah memohon kepada penjaga gunung agar orang yang dicintainya selamat. Sebagai gantinya, ia harus menjaga mata air ini seumur hidup. Raka membeku. Jadi, ia tidak bisa meninggalkan tempat ini? Tetua itu menatapnya lekat-lekat. Siapapun yang mencoba membawanya pergi, akan kehilangan sesuatu yang ia cintai. Raka terdiam lama, lalu berkata lirih, kalau itu risikonya, aku tetap ingin berada di sisinya. Tetua itu menggeleng pelan, anak muda, keberanianmu besar, tapi gunung ini tidak menimbang keberanian, ia hanya menagih janji. Sore harinya,
Raka menemui Putri di tepi mata air. Angin berhembus pelan, membawa rasa dingin yang menusuk hingga ke tulang. "Putri, aku sudah tahu segalanya," ucap Raka dengan suara tenang, meski hatinya bergetar. Putri menatapnya kaget. "Kau bertanya pada tetua desa?" Raka mengangguk. "Aku tahu kau terikat, tapi izinkan aku tetap di sini, meski hanya sebagai seseorang yang menunggu." Putri menggenggam kendi kuat-kuat, matanya berkaca-kaca. "Raka, jangan lakukan itu. Janjiku pada gunung ini bukan hanya janji cinta. Ini janji nyawa." Raka tersenyum pahit. "Kalau hidup harus kutukar dengan kesempatan melihatmu tersenyum, aku tidak menyesal." Putri mengguncang kepalanya, air mata jatuh deras. "Jangan berkata begitu. Kalau suatu hari sesuatu terjadi padamu, aku tidak akan pernah memaafkan diriku." Raka menatap lembut, lalu berkata pelan, kata-kata yang kelak menjadi awal dari segalanya. "Kalau mencintaimu berarti menghadapi kutukan, biarlah aku yang menanggungnya." Dan sejak saat itu, kabut di Gunung Ledeng tidak pernah lagi terasa sama. Malam itu, langit di atas Gunung Ledeng tampak lebih gelap dari biasanya. Awan menggantung rendah, menutup cahaya bulan hingga desa terasa seperti tenggelam dalam bayang-bayang. Angin berhembus kencang, membawa aroma tanah basah dan daun gugur. Raka berdiri di depan rumah Putri Ledeng, mengetuk perlahan sambil memanggil namanya. "Putri, ini aku," ucapnya pelan. Pintu terbuka, dan Putri muncul dengan wajah pucat serta mata sembab. "Raka, kau tidak boleh datang malam ini," katanya lirih, suaranya gemetar. Raka mengerutkan dahi. "Kenapa? Ada apa?" Putri memandang ke arah gunung dengan tatapan takut. Dia memanggilku lagi, lebih keras, lebih dekat. Setiap kali aku menolak, kabut turun semakin pekat. Raka menggenggam tangannya. "Kalau begitu, aku akan ikut bersamamu. Apapun yang terjadi, kau tidak akan sendirian." Putri menggeleng keras. "Tidak. Kau tidak mengerti. Ada hal-hal yang tidak boleh disentuh manusia." Namun Raka hanya tersenyum tipis, mencoba menenangkan ketakutannya. "Aku datang bukan untuk menyentuh rahasiamu, aku datang untuk menjaga hatimu." Mereka berjalan menuju mata air, ditemani suara dedaunan yang berdesir seperti bisikan. Kabut menggulung dari arah lereng, menelan jalan setapak perlahan. Saat mereka sampai di sana, air di kolam alami itu tampak beriak sendiri, meski angin tiba-tiba berhenti berhembus. Suasana terasa sunyi, sunyi yang bukan milik dunia manusia. Tiba-tiba terdengar suara lirih, memanggil dengan nada rindu yang dalam. "Pu, Tri." Suara itu panjang, seolah datang dari balik perut bumi. Putri menutup telinganya, tubuhnya bergetar hebat. "Cukup, jangan panggil namaku lagi," isaknya. Raka menatap sekeliling, mencoba mencari sumber suara. "Siapa kau? Apa yang kau inginkan darinya?" teriaknya lantang. Air di mata air tiba-tiba memercik, seperti marah, dan suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas, lebih dekat, dan terasa seperti berdiri tepat di belakang mereka. "Janji? Belum ditepati," Putri menjerit. "Aku tidak bisa. Jangan paksa aku memilih." Raka memeluk bahunya. "Putri, katakan padaku, apa janji itu?" Namun Putri hanya menangis, seolah kalimat itu terlalu berat untuk diucapkan. Dengan sisa keberanian yang ia punya, Putri akhirnya berbisik pelan. "Dulu, sebelum Raka datang, aku mencintai seorang pemuda dari desa seberang. Kami berjanji akan hidup bersama setelah musim panen.
Suaranya patah di tengah kalimat, namun ia memaksa diri melanjutkan. Suatu hari, ia sakit keras. Tidak ada tabib yang bisa menolong. Dalam keputusasaan, aku naik ke gunung ini. Aku memohon kepada penjaga mata air agar nyawanya diselamatkan. Raka terdiam, dadanya terasa sesak. Dan, apakah dia selamat? Putri mengangguk perlahan. Ya, ia sembuh, tapi sebagai gantinya, aku harus tinggal di sini, menjaga mata air, sampai waktu yang tidak ditentukan. Raka menutup mata, mencoba menerima kenyataan pahit itu. Lalu, mengapa ia masih memanggilmu? Putri tersenyum miris. Karena ia tidak tahu bahwa kesembuhannya dibayar dengan kebebasanku. Ia pergi ke negeri jauh tanpa pernah kembali, dan aku tetap di sini, sendirian, menunggu janji yang takkan pernah tiba. Angin berhembus dingin, seperti ikut merasakan luka yang ia simpan terlalu lama. Tiba-tiba, kabut semakin menebal. Suara itu kembali terdengar, namun kini bukan lagi seperti panggilan penuh rindu, melainkan seperti tuntutan, seperti amarah yang lama terpendam. Janji, jaga, mata air, jangan, mencinta, manusia, lain. Putri terhuyung, wajahnya pucat pasi. Raka sadar, ternyata bukan suara mantan kekasihnya. Itu suara penjaga gunung. Suara yang mengikatkan rantai tak kasat mata pada hidup Putri. Kau tidak adil, teriak Raka ke arah mata air. Dia sudah menepati bagiannya. Dia tetap tinggal di sini. Kenapa kau masih menyiksanya? Air beriak kencang, angin berputar mengelilingi mereka. Putri memeluk dadanya, kesakitan. Raka, pergilah. Kalau kau tetap di sini, kau akan ikut terkurung dalam kutukanku. Namun Raka justru berdiri lebih dekat ke arahnya. Kalau dunia ingin memenjarakanmu sendirian, biarkan aku menjadi orang yang duduk di sebelahmu di dalam penjara itu. Putri menangis keras. Kenapa kau begitu keras kepala? Kenapa kau memilih jalan yang akan menyakitimu? Raka tersenyum getir. Karena aku mengenal rasa takutmu, dan aku tidak ingin kau menanggungnya sendiri lagi. Saat Raka mengucapkan kata-kata itu, suara penjaga gunung berubah menjadi pekik tajam yang menusuk telinga. Tanah bergetar pelan, air memantul ke udara seperti hujan yang jatuh ke arah mereka. Melanggar janji, gema itu terdengar dari segala arah. Putri berteriak, "Jangan ambil dia. Ambil aku saja. Biarkan dia hidup." Raka memegang tangannya erat-erat. "Putri, jangan. Hidupku tidak berarti kalau aku membiarkanmu menderita sendirian." Dalam sekejap, angin menyambar tubuh Raka, membuatnya terlempar beberapa langkah ke belakang. Ia jatuh, namun masih berusaha berdiri. "Kau boleh mengambil apapun dariku, tapi jangan ambil cintaku padanya." Suaranya bergetar, namun matanya teguh. Putri berlari ke arahnya, memeluk Raka sambil menangis sejadi-jadinya. "Maafkan aku, seharusnya aku tidak pernah membiarkanmu masuk ke dalam hidupku." Raka menggeleng lemah. "Tidak, justru, terima kasih, karena kau membuatku merasakan arti mencintai, meski hanya sebentar." Di detik itulah, kilatan cahaya samar muncul di balik kabut, dan malam itu menjadi malam yang mengubah segalanya. Kilatan cahaya di balik kabut itu tidak hilang begitu saja. Ia semakin terang, seolah membelah langit dan bumi di sekitar mata air. Raka masih memeluk Putri Ledeng erat-erat, napasnya berat namun tekadnya tak goyah. "Apapun yang terjadi, aku tetap di sini," ucapnya lirih, meski suaranya hampir tenggelam dalam suara angin yang meraung. Putri mengguncang kepala, air mata jatuh deras di pipinya. "Tidak, Raka,
Kumohon, pergilah sebelum semuanya terlambat. Tetapi Raka hanya tersenyum kecil. Kalau aku pergi sekarang, kau akan kembali sendirian ke dalam kesepianmu. Aku tidak tega membiarkanmu menanggung janji itu seorang diri. Tiba-tiba, suara besar bergema dari dalam mata air, berat, dalam, dingin, seperti berasal dari sesuatu yang jauh lebih tua dari waktu itu sendiri. Manusia telah melanggar. Putri menutup wajahnya, tubuhnya gemetar hebat. Jangan salahkan dia. Semua ini salahku. Aku yang memohon pertolongan, aku yang memohon nyawa seseorang diselamatkan. Namun suara itu membalas tanpa ragu, yang memohon harus menepati, yang mencintai harus melepaskan. Angin berputar semakin kencang, dedaunan beterbangan seperti kawanan burung yang panik. Raka berdiri menghadang antara Putri dan mata air, meski tubuhnya nyaris roboh. Kalau kau ingin menghukum seseorang, hukum aku saja. Aku yang memilih tinggal di sisinya, teriaknya dengan suara serak. Seolah menanggapi, tanah di bawah kaki Raka bergetar, dan kabut melingkari tubuhnya seperti tali tak terlihat. Putri menjerit, "Tidak! Jangan ambil dia! Aku akan menepati janji. Aku akan tinggal di sini, selamanya." Suaranya pecah, namun tatapannya penuh putus asa. "Kau tidak perlu mengorbankan siapapun, lepaskan saja dia. Aku tidak butuh cinta. Aku hanya butuh dia hidup." Raka menatap Putri dalam diam, lalu berkata pelan, "Jangan berkata begitu. Hidup tanpa cinta bukan hidup, Putri." Putri menangis semakin keras. "Kalau begitu, biarkan cintaku pergi, asalkan kau tetap bernapas." Tetapi penjaga gunung seolah tidak lagi mendengar air mata manusia. Janji telah ternoda oleh rasa, pengorbanan harus dibayar dengan kehilangan. Dalam sekejap, tubuh Raka diselimuti dingin yang menusuk hingga tulang. Nafasnya membeku, suaranya tertahan di tenggorokan. "Putri," katanya lemah, "jika suatu hari kau melihat kabut turun, ingatlah, aku tidak pernah pergi jauh." Putri meraih wajahnya, tangannya bergetar. "Tidak. Kau harus tetap hidup. Kita masih bisa pergi dari sini. Kita bisa meninggalkan gunung ini." Raka tersenyum samar, "Aku sudah memilih tempatku di sisimu, meski bukan sebagai seseorang yang bisa kau genggam." Putri memeluknya erat-erat. "Jangan bicara seperti itu. Aku butuh kau, aku butuh suara dan tawamu." Namun tubuh Raka semakin dingin, matanya mulai kehilangan sinar, seperti cahaya senja yang perlahan padam. Angin berhenti mendadak, kabut membeku seperti lukisan yang berhenti bergerak. Lalu, suara penjaga bergema untuk terakhir kalinya malam itu. "Mulai malam ini, air mata akan menjadi penjaga, cinta akan menjadi penunggu." Raka jatuh berlutut di tepi mata air, tubuhnya membungkuk lemah. Putri mencoba menopangnya, namun tangan Raka seolah semakin jauh dari dunia manusia. "Maafkan aku," ucapnya pelan, "aku tidak cukup kuat untuk menantang takdirmu." Putri mengguncang bahunya sambil menangis. "Tidak. Kau kuat. Kau yang paling berani. Kau satu-satunya yang bertahan di sisiku saat semua orang pergi." Raka tersenyum samar. "Karena hanya dengan berada di dekatmu, aku merasa hidup, walaupun hanya sementara." Perlahan, tubuh Raka memudar. Bukan lenyap seketika, melainkan berubah seperti kabut tipis yang terurai oleh angin. Putri menjerit sekuat tenaga, "Kembalikan dia. Aku menyerah. Aku akan menepati segalanya. Jangan ambil dia." Namun yang tersisa hanya hembusan dingin, dingin yang terasa seperti tangan yang menarik seseorang jauh ke dalam ruang yang tak bisa dilihat mata. Di tepi mata air itu, hanya air yang beriak dan Putri yang berlutut sendirian. Sejak malam itu,
orang-orang desa berkata bahwa mata air Gunung Ledeng tidak pernah lagi terasa hangat. Setiap kali senja turun, suara tangis lirih terdengar di antara pepohonan, suara seorang gadis yang memanggil nama yang tidak pernah dijawab. Putri tetap tinggal di sana, menjaga mata air seperti janji yang tak bisa dihapus waktu. Wajahnya selalu basah oleh air mata, dan orang-orang percaya air mata itulah yang mengalir ke sumber mata air desa. Raka, kalau kau masih bisa mendengarku, maafkan aku, bisiknya setiap malam. Kalau saja aku tidak memohon pada gunung itu, mungkin kita masih bisa berjalan bersama. Angin berdesir pelan, seolah menjawab tanpa suara. Sejak saat itulah, legenda pun lahir. Legenda tentang seorang putri yang cintanya terikat pada janji, dan kutukan yang membekukan kebahagiaan menjadi penantian abadi. Tahun demi tahun berlalu, namun kisah Putri Gunung Ledeng tidak pernah benar-benar menghilang dari ingatan penduduk desa. Hutan di sekitar mata air tetap sunyi, seolah menyimpan rahasia yang tidak ingin diungkapkan dunia. Banyak orang berkata bahwa setiap kali musim hujan tiba, kabut turun lebih rendah dari biasanya, menyelimuti pepohonan seperti selimut rindu yang tak pernah selesai. Di tengah kesunyian itu, Putri masih duduk di batu yang sama, menatap permukaan air yang memantulkan wajahnya yang semakin pucat. "Raka, apakah kau masih di sini?" bisiknya pelan, suaranya hampir tak terdengar. Sesekali ia menutup matanya, berharap suara itu menjawab, namun yang terdengar hanya riak air yang memantul lembut. "Aku tahu, kau tidak sepenuhnya pergi, kau hanya berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa kujamah," katanya lirih, seolah berbicara pada seseorang yang berdiri di sisi lain dunia. Angin berhembus pelan, menyentuh pipinya seperti sentuhan lembut yang pernah ia kenal, sentuhan seseorang yang tak lagi punya tubuh, namun masih punya rasa. Suatu sore, seorang anak kecil dari desa tersesat dan menemukan dirinya di tepi mata air itu. Ia melihat Putri duduk sendirian sambil memeluk lutut, matanya kosong namun penuh kesedihan yang tak mampu dipahami anak seusianya. "Kak, kenapa kakak menangis?" tanya anak itu polos. Putri terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. "Aku tidak menangis, ini hanya air mata yang lupa berhenti," jawabnya lembut. Anak itu duduk di sampingnya, menatap ke dalam air. "Apakah kakak sedang menunggu seseorang?" Putri menatapnya heran, lalu berbisik pelan, "Ya, seseorang yang berjanji akan tetap di sisiku, meski tak lagi bisa kulihat." Anak itu mengangguk, lalu berkata, "Kalau dia tidak kembali, kenapa kakak masih menunggu?" Putri menatap ke langit, matanya berkaca-kaca. Karena cinta bukan tentang kembali, tapi tentang bertahan, meski hanya sebagai bayangan. Anak itu terdiam, lalu berdiri perlahan. "Kalau begitu, aku akan mendoakan kakak. Semoga suatu hari, orang yang kakak tunggu bisa mendengar doa itu." Putri tersenyum, senyum yang lebih mirip luka dibanding kebahagiaan. Malam itu, ketika kabut turun lebih pekat dari biasanya, Putri berdiri di tepi mata air dan menatap langit berbintang. Udara terasa dingin, namun hatinya terasa lebih dingin lagi. "Raka, aku lelah," bisiknya, suaranya bergetar. "Aku sudah menunggu begitu lama, menahan rinduku dalam diam, memeluk kenangan yang perlahan memudar." Ia menutup matanya, dan untuk sesaat, ia merasakan kehadiran yang hangat di belakangnya, seperti bayangan seseorang yang pernah berdiri di sana. "Putri," suara itu terdengar sangat lembut, seolah datang dari antara kabut. Putri membuka mata, namun tidak ada siapapun di sana. "Raka, apakah itu kau?" tanyanya dengan napas bergetar. Tidak ada jawaban, hanya desir angin yang mengelus rambutnya seperti belayan terakhir sebelum kepergian. Putri tersenyum pahit. Kalau memang takdir memisahkan kita antara dunia dan bayangan,
Aku akan tetap menyebut namamu, agar dunia tahu bahwa ada cinta yang tidak pernah selesai, meski waktu terus berjalan. Dan malam itu, bintang-bintang seolah merunduk, ikut merasakan sepi yang memanjang tanpa ujung. Sejak saat itu, warga desa meyakini bahwa Gunung Ledeng bukan sekadar tempat bersemayamnya legenda, melainkan ruang di mana cinta, janji, dan kehilangan saling berdiam dalam keheningan. Mereka berkata, siapapun yang datang ke mata air dengan hati yang terluka akan mendengar suara lembut seorang gadis yang berkata, "Jangan takut mencinta, tapi bersiaplah menghadapi kehilangan." Beberapa orang bersumpah pernah melihat siluet seorang pemuda berdiri di balik kabut, tak sepenuhnya nyata, namun juga tak sepenuhnya menghilang. "Raka, apakah kau masih menjagaku?" Suara putri terdengar sayup di antara pepohonan. Dan dari arah kabut, terdengar jawaban samar, hampir seperti hembusan napas, "Aku tidak pernah pergi." Orang-orang yang mendengar kisah itu menangis tanpa tahu sebabnya, seolah rasa kehilangan yang bukan milik mereka ikut tertanam di dalam dada. Legenda itu tumbuh, bukan sebagai cerita ketakutan, melainkan sebagai kisah tentang cinta yang memilih bertahan meski dunia tidak memberi ruang. Dan hingga hari ini, setiap kali kabut turun di Gunung Ledeng, orang-orang percaya bahwa putri masih duduk di tepi mata air, menunggu seseorang yang telah lama menjadi bagian dari kabut. "Raka, kalau kau mendengarku, aku tidak lagi meminta dunia menyatukan kita," bisiknya pelan, suaranya penuh ketabahan yang menyakitkan. "Aku hanya ingin cintaku tidak hilang dari ingatanmu." Angin bergema lembut, dan riak air bergetar pelan, seolah gunung itu sendiri menjawab doa terakhirnya. Dari balik kabut, samar, terdengar suara yang tak pernah benar-benar padam. "Aku di sini, di setiap kabut, di setiap air matamu." Putri tersenyum, bukan karena bahagia, melainkan karena akhirnya ia menerima bahwa penantian bukanlah penjara, melainkan tempat di mana cinta memilih tetap hidup. Dan begitulah, legenda Putri Gunung Ledeng terus diceritakan dari generasi ke generasi, sebagai kisah tentang janji yang mengikat, cinta yang tak pernah selesai, dan air mata yang menjadi saksi bahwa tidak semua perpisahan berarti berakhir. Di balik kabut Gunung Ledeng, kita belajar bahwa tidak semua cinta berakhir dengan kebersamaan. Ada cinta yang memilih bertahan dalam sepi, ada janji yang tetap hidup meski waktu terus berjalan, dan ada hati yang memilih menunggu, meski tak tahu kapan kisah itu menemukan ujungnya. Jika kisah Putri Gunung Ledeng ini membuatmu merinding, terharu, atau menyentuh sesuatu yang paling dalam di hatimu, tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Apakah menurutmu, cinta seperti ini disebut kesetiaan? Atau justru, sebuah kutukan perasaan yang tak pernah selesai? Percayalah, setiap legenda menyimpan pesan. Dan dari kisah ini, kita belajar bahwa cinta tidak selalu dimaksudkan untuk dimiliki. Kadang, ia hanya dimaksudkan untuk dikenang. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe, agar kamu tidak ketinggalan kisah mistis, legenda, dan cerita rakyat penuh makna lainnya di channel ini. Sampai bertemu di cerita berikutnya. Tetap jaga hati, jaga langkah. Karena siapa tahu, di balik kabut, masih ada jiwa yang menunggu.